Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah yang kami cintai, kami muliakan, kalau bertahiyat jangan satu napas, jangan satu kali. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamualaikum, kasih spasi. Dan ada juga saya lihat nampak tahiyat nangka pajojona. Sekarang pertanyaannya, kapan ini diangkat telunjuk pada saat kita bertasyahud? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, comment, dan subscribe. Itu dari Ammukatil ibnu Hayyan radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Allah subhanahu wa taala memperjalankan beliau ke langit bersama malaikat Jibril, ya berarti Isra Mi'raj, ya. Kemudian ketika Nabi dan malaikat Jibril sampai di sebuah tempat, hatta intaha bi al-hijab, sampai di sebuah tempat yang sangat punya hijab, penutup atau dinding yang sangat tebal, inda sidratil muntaha. Jadi setelah sampai di sebuah tempat di sisi sidratil muntaha, tapi di situ ada dinding. Maka Jibril berkata, ya Muhammad taqaddam. Maka Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, masuklah engkau atau duluanlah engkau. Qultu, Nabi menjawab, ya Jibril, bal taqaddam anta. Tapi Nabi berkata, wahai Jibril, engkau yang duluan masuk, atau masuklah duluan engkau wahai Jibril. Kala, ya Muhammad, Jibril berkata, la yang bagi gairuka ayyu jawis hadzal makan wa anta akramu alallahi minni. Maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, tak seorang pun yang pantas melintasi tempat ini selain daripada engkau. Apa pesannya Bapak Ibu? Ini salah satu keterangan dari ulama begitu tingginya derajatnya Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha, ada satu tempat malaikat Jibril pun tidak bisa melalui tempat itu. Dan malaikat Jibril berkata, tidak ada yang pantas melewati tempat ini wahai Muhammad selain daripada engkau. Nah, maka Nabi dan malaikat berkata, wa anta akramu alallahi minni, wahai Muhammad, engkau sesungguhnya lebih mulia di sisi Allah dibanding saya. Bayangkan Bapak Ibu, yang mengakui kemuliaannya Nabi adalah malaikat Jibril. Kala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fataqaddamtu hatta intahaitu ila saririn, dan seterusnya. Lalu saya berjalan maju sehingga sampai di sebuah tempat ranjang yang terbuat dari emas dan kasur yang terbuat dari intan berlian. Panada Jibril min khalfi, Jibril di belakang, di luar yang tidak bisa dilewati, berseru kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, inna rabbaka yasni alaik, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memuji engkau. Fastami wa ati, maka dengarkanlah Tuhanmu, taatilah Tuhanmu. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabadatu, maka Nabi bersabda, maka Nabi berkata, maka saya mengawali, memulai pujianku, sanjunganku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, at-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Ini yang dibaca tuh kalau kita tahiyat pertama dan tahiyat kedua kalau 4 rakaat tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Jadi malaikat menyuruh Nabi malaikat berkata kepada Nabi dari luar, sesungguhnya Tuhanmu memuji engkau. Maka Nabi pun memuji Allah dengan ucapan yang amat sangat sempurna pujian itu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah taala, Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian
Fakultu, saya Nabi Muhammad menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Qala Jibril, Jibril yang ada di belakang di luar berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah yang kami cintai, kami muliakan, kalau bertahiyat jangan satu napas, usahakan pisah-pisah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah, mantang kira lo kunci sampai duduk, baru sambung lagi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kasih koma lagi, baru sambung lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihim, kasih lagi koma, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ratibnya, tertibnya. Jangan satu kali at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamualaikum, jangan, kasih spasi. Dan ada juga saya lihat nampak mitahiyat nangka ipa jojona begini badannya toh, kalau menjojok kita bisa begini, bisa habis, bisa begini, nah, apa bisa begini, bisa begini. Yang ngomong itu begini. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan ini diangkat telunjuk pada saat kita bertasyahud bertahiyat? Ya. Jadi di dalam ilmu hikmah, ilmu tarekat itu disepakati, dan itu berdasarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jangan dulu asyhadu an la ilaha illallah, angkat naik. Jadi nanti mengatakan Allah, baru naik telunjuk lurus, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun kami. Itu seperti itu yang pernah saya dapat dari kalangan-kalangan ahli hikmah. Ya, di dalam kitab Al-Fiqh wal Islam wa Adillatuhu juga dijelaskan seperti itu. Cuma posisinya seperti ini. Kalau di kitab-kitab fikih seperti ini, kasih begini tangan. Telunjuk ketemu dengan ujung telunjuk ketemu dengan ibu jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dari dalam Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Ada tahun saya lihat kalau tahiyat goyang-goyang. Aku sungkapan ada gambar. Ada pernah saya dapat goyangnya itu karena melukis bedeng kalimat Allah, berarti membatalkan sembahyang karena gambar kalau sembahyang tidak boleh goyang-goyang. Ada pernah saya dapat bilang ditulis kalimat Allah, kenapa kau menulis di dalam salat? Nah, itu ya. Tapi kalau ada yang goyang berarti ada tarekatnya itu. Cuma apa dasarnya kita tidak tahu. Yang kedua itu dalam salat yang pernah saya temukan, ada tong itu kalau assalamualaikum na buka tangannya, telapak tangannya. Assalamualaikum warahmatullah. Nanti mbak pala limana. Itu saya tidak pernah temukan, cuma ada yang pernah mengatakan ya Allah kibukakan ka pintu na suruga. Kapuna sambayang makintu kunci nami kipakang. Nanjo pun nanek gerakan-gerakan selain daripada salat itu makruh hukumnya. Bahkan bukan hanya makruh, bisa membatalkan sembahyang kalau gerakannya berlebihan. Termasuk kalau salam kita seperti yang lalu, jangan ki kepala dulu menoleh ke kanan baru salam. Usahakan assalamualaikum warahmatullah baru goyang. Batasnya mana kelihatan orang di belakang. Itu sempurnanya. Jadi kalau begini ki ada orang bisa dilihat di belakang, kalau ada orang berjamaah itu batasnya. Baru ke tengah lagi assalamualaikum warahmatullah baru ke kiri. Yang ke kanan kan wajib, yang ke kiri sunnah. Lalu kita bahas. Jadi bukan assalamualaikum, bukan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup assalamualaikum warahmatullah baru menoleh. Jangan duluan wajahnya tiba di finish, suaranya masih di perjalanan. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rupanna. Satrana salam nenekin jadi runganga. Jadi yang benar itu menurut mazhab Syafi'i assalamualaikum warahmatullah. Itu baru sempurna kalau bisa kelihatan di belakang. Kecuali kalau di rumah kisah sendirian nada kelihatan, kasih cepat milari ke kiri baru pergi.
Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu prosesnya.